IDCRT, terakhir di Badan Cyber dan Sandi Negara, kemudian selesai saya kembali sekarang di UI ya bersama IDCare. IDCare itu singkatan dari Indonesia Cyber Awareness dan Resilience Center UI. Jadi pusat awareness cyber dan pertahanan di UI. Nah, ini foto saya bersama Profesor Bruce Sainer. Nah, ini mungkin kalau orang-orang yang bergerak di bidang keamanan siber, biasanya kalau ngeliat fotonya dia langsung paham ya, karena dia itu istilahnya kalau di dunia cyber security menjadi panutan lah gitu, idola ya. Jadi banyak banget quote-nya dia yang dipakai ya, atau filosofinya dia di bidang cyber security. Dia juga pakar di bidang kriptografi ya. Nah, pada malam ini terima kasih ke panitia, komite yang undang saya untuk sharing ya. Jadi saya coba sharing karena sebenarnya ini luar biasa, topiknya sangat luas ya. Tapi saya coba usahakan untuk kita bisa sharing dan mendapatkan wawasan yang penting di sesi sekarang ini. Jadi ada beberapa agenda. Yang pertama mungkin kita sama-sama remind dulu ya, refresh tentang prinsip dasar terkait dengan keamanan cyber dan di industri 4.0 ya, industri 4.0 ini. Kemudian karena kita bicara masalah keamanan cyber, ternyata dengan adanya era industri 4.0 ini kita kok jadi semakin rentan gitu. Semakin rentan dari sisi keamanan. Nah, ini kenapa gitu. Nah, itu coba kita lihat nanti ya. Kemudian juga terus tantangannya apa dalam keamanan cyber di era industri 4.0 ini. Terus apa yang harus kita lakukan? Nah, ini akan kita coba perbincangkan ya. Kita masuk ke agenda pertama terlebih dahulu. Nah, ini prinsip ya, prinsip dasar. Jadi kita udah sering dengar di Indonesia apalagi ya istilah industri 4.0 kan sering banget dipakai di mana-mana dalam seminar segala macam, meskipun kadang-kadang ada yang terlalu berlebihan juga ya, karena nggak ada hubungannya sama sekali atau pakai industri 4.0. Nah, terus apa sih sebenarnya industri 4.0 ini? Nah, istilah industri 4.0 ini sebenarnya pertama kali dikeluarkan di Jerman ya. Jadi Jerman Trade and Investasi ini salah satu institusi di bawah Kementerian Economic Affairs dan Energi. Kemudian dari situ berkembang terus ya. Jadi awalnya memang ini sebagai standar yang dikeluarkan pemerintah Jerman untuk berdasarkan perkembangan industri. Jadi kalau kita bicara masalah industri itu artinya bagaimana institusi industri melakukan produksi ya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia ya, orang lain, atau untuk mempermudah kehidupan. Jadi intinya sebenarnya bicara masalah cara baru untuk mengatur alat-alat produksi, bagaimana caranya itu kemudian menjadi efisien, efektif, dan bisa memenuhi pasar, memenuhi kebutuhan apapun. Nah, makanya itu disebut dengan revolusi industri 4.0. Kita bisa ngelihat ya bedanya dengan yang sebelumnya. Nah, jadi memang karena ini bicara masalah industri, ya bicaranya memang bagaimana cara produksi sesuatu ya, cara produksi sesuatu. Nah, untuk di awal-awal banget di tahun abad 18 itu, ya untuk melakukan atau memproduksi sesuatu ya, itu kan kita pakai tenaga manusia dibantu, kemudian ada dengan menggunakan tenaga air atau tenaga uap ya. Kemudian alat-alat mesin yang semuanya masih sifatnya analog. Lalu 100 tahun kemudian dengan ditemukannya elektrik ya, energi listrik, dipakai energi listriknya. Nah, kemudian masuk ke dalam pabrik-pabrik. Kemudian barulah pada saat itu karena dengan adanya energi itu kemudian industri bisa melakukan yang disebut dengan mass production, yang memproduksi secara mass, secara jumlah banyak. Kemudian 100 tahun kemudian
Lalu ditemukan komputer, ya, komputer dengan elektronik sirkuit dan sebagainya, itu kemudian masuk juga ke dalam industri, mempercepat proses, ya, sehingga segala sesuatunya bisa dilakukan secara komputer, ya, dihitung lebih cermat, lebih efektif lagi, ya. Nah, kemudian ini menurut pemerintah Jerman pada waktu dikeluarkan itu, dengan perkembangan teknologi dan yang sinergi satu sama lain, ya, ini kita akan di dunia industri itu akan menggunakan semua perangkat-perangkat itu kemudian dijadikan dalam sebuah mesin industri yang intelijen, yang pinter, gitu, sehingga tergabung semuanya menjadi sebuah sistem yang disebut dengan cyber physical system, sehingga dia mempunyai daya daya produksi yang jauh lebih hebat dibandingkan di era-era sebelumnya, di era revolusi industri yang ke-1, 2, dan 3. Nah, inilah era industri yang keempat ini. Nah, apa karakteristiknya? Ya, dengan dia memiliki yang lebih efisien itu, ya, era industri ini mampu beradaptasi dengan perubahan dinamis, ya, terhadap kebutuhan, terus efisien dari sisi sumber daya, material, energi, dan SDM, karena intelijen. Jadi misalnya dia mau produksi 100 barang, ya materi yang digunakan ini memang untuk 100, jadi nggak ada yang terbuang. Beda dengan sebelum-sebelumnya, barangkali ketika mau menghasilkan 100 unit barang, karena nggak presisi banget, gitu ya, ada yang berlebih segala macam, ada yang terbuang. Itu karakteristik yang pertama. Yang kedua, dia integrasi, ada integrasi horizontal pada rantai jaringan dan layanan, sehingga lagi-lagi semakin membuat efektif dari sisi network. Yang ketiga, terjadi percepatan proses, ya. Nah, akibatnya kalau masa-masa industri yang sebelumnya untuk menghasilkan 100 unit itu perlu waktu lama, nah, untuk yang sekarang tuh waktunya bisa dalam waktu yang singkat, jumlahnya lebih banyak. Nah, kemudian bisinergi antara berbagai macam disiplin, ya, sehingga lagi-lagi, ya, hasil produksinya mempunyai nilai tambah baru. Nah, ini karakteristik industri 4.0. Nah, kemudian kenapa terus kok bisa jadi kayak de facto gitu di seluruh dunia? Ya, karena tadinya di Jerman aja, kemudian di pertemuan World Economic Forum, ya, di Davos tahun 2016, ini salah seorang profesor dari Jerman punya buku, ya, membuat buku, kemudian diperkenalkan di World Economic Forum. World Economic Forum kan forum para pemimpin ekonomi dunia, ya, yang berkumpul di sana, ya, kemudian mengungkapkan ini bahwa kita sekarang ini masuk ke revolusi industri yang keempat. Nah, inilah kemudian bergulir ke seluruh dunia, dan memang kita sekarang berada di era revolusi industri yang keempat ini. Jadi ada beberapa sinergi teknologi yang di era ini, ya. Pertama, teknologi computing, ya, kita akan lihat proses computing yang sangat luar biasa, ya, perkembangannya. Kalau dulu di era-era sebelumnya ini hanya terpisah-pisah, sekarang semua teknologi ini bersinergi. Ini era computing ini sangat luar biasa. Dulu kita ada hukum namanya Moore, ya, Moore Law di era computing ini. Jadi jumlah transistor per inch persegi itu di dalam IC, ya, di dalam chip itu akan double setiap 2 tahun. Nah, padahal kekuatan proses computing itu sangat bergantung dengan jumlah transistor itu yang ada di dalam chip. Nah, ini waktu zamannya Pentium itu sudah 3,1 juta per transistor yang ada di dalam chip itu. Pentium 4 meningkatnya luar biasa, 129, mengikuti hukum Moore itu, ya. Kemudian i5 itu sudah 1 billion. Kita lihat aja di iPhone 5 itu sebenarnya 2,7 kali lipat dari superkomputernya Cray 2 yang ada di tahun 85. Jadi semakin kemari itu kekuatan perhitungannya udah semakin luar biasa, ya. Nah, kalau dia cuma begitu aja, ya, mungkin nggak terlalu menjadi, meskipun punya dampak yang luar biasa,
Nah, dampak ini semakin luar biasa karena masuk bersinergi dengan yang lain-lain. Nah, kemudian ada big data. Data ini karena banyak sekali yang sekarang data bisa diambil. Nah, bagaimana kita mengolah data-data yang unstructured? Nah, ini masuk di dalam big data. Jadi bukan hanya sekarang gigabyte lagi, tapi terabyte bahkan ke exabyte. Nah, kemudian network. Network ini artinya terkoneksi satu sama lain, bisa berkomunikasi. Dulu cuman ya itu kan selalu bersandarnya kepada komunikasi antar manusia. Ternyata binatang juga berkomunikasi lalu melihat. Nah, kemudian dibuatlah komunikasi antar komputer ya. Nah, sekarang bukan hanya antara manusia lewat komputer, tapi komputer dengan komputer juga bisa berkomunikasi atau yang biasa disebut dengan M2M, machine to machine communication. Nah, ini contoh yang paling radikal adalah IoT. Ya. IoT itu device yang kecil, yang dia sebenarnya disebutnya banyakannya sebagai sensor ya, tapi ternyata sensor ini punya identitas IP ya, dan bisa berkomunikasi dengan yang lain. Kemudian ada nanoteknologi ya, membuat barang-barang semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Ternyata dia juga sekarang sudah bukan hanya semakin kecil aja, tapi juga bersinergi dengan yang lainnya ya. Jadi dia sebagai punya kekuatan memproses dan punya IP sehingga bisa akhirnya bersinergi, berkoneksi dengan yang lain. Nah, yang terakhir itu yang sinergi yang diperkirakan paling menjadi tantangan buat kita semua itu AI. Ya, karena dengan mensinergikan semua teknologi ini, maka jadilah dia otomasi. Jadi banyak sekali terjadi otomasi yang intelijen sifatnya, bahkan robot-robot sudah seperti manusia aja. Nah, kecepatan dengan adanya sinergi teknologi itu semua di era industri ini, kecepatan teknologi itu untuk sampai penetrasi ke orang juga menjadi sangat luar biasa ya. Coba ini perbandingan yang sederhana. Misalnya telepon itu awal-awal ditemukan itu sampai dia digunakan oleh 100 juta orang itu perlu 75 tahun. Lalu kemudian smartphone untuk sampai digunakan oleh 100 juta orang itu perlu 2 tahun. Jadi udah ini aja lonjakannya sudah luar biasa. Tetapi ternyata ada lagi yang lebih membuat kita terkejut ya. Yaitu Pokemon. Pokemon ini game ya. Game itu ternyata dan bahkan dari Jepang gitu. Jadi sekarang ini karena udah network ya global, semua borderless. Pokemon itu untuk mendapatkan 100 juta orang itu hanya 1 bulan. Nah, kita juga bisa lihat era ini dengan jumlah pengguna. Ya. Kalau misalnya kita ngelihat di YouTube, orang ngeluarin tiba-tiba udah bisa viewernya sampai 5 juta. Gitu. Coba lihat Gangnam Style, ya. Itu kan mungkin juga sampai 100 juta hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan. Nah, ini ciri-cirinya juga dari era ini. Nah, selain itu ya, selain dari bahwa apa yang diproduksi itu ternyata memenuhi sesuai dengan kebutuhan dari users, ya, tadi kan terlihat tuh dengan jangka pendek ternyata user memang meminati gitu. Nah, selain itu juga inovasinya luar biasa yang terjadi itu sekarang tuh begitu cepat ya karena sinergi berbagai macam teknologi itu sehingga ketika satu sama lain digabungkan itu new solution itu banyak banget yang muncul ya, invasi baru dan itu sangat luar biasa kalau kita ngelihat di sini itu dalam tahun 2006 aja udah hampir 5.000 lebih ya. Dan saya pernah berkunjung ke Huawei ya. Huawei itu kata mereka kenapa mereka bisa mengalahkan Siemens segala macam ya. Kemudian Qualcomm yang dulunya adalah perusahaan-perusahaan besar yang dikuasai Eropa sama Amerika, tapi sekarang bisa dikalahkan Huawei karena Huawei
itu punya di antara 3 karyawannya 1 orangnya dokter. Dan kemudian setiap hari itu bisa mengeluarkan 1 invention baru. Nah itu kenapa? Karena itu tadi sinergi, karena ilmu baru itu keluar terus gitu. Dengan sinergi ini bisa keluar ide baru dan lain sebagainya. Nah ini contoh yang sederhana dari invention ya. Ini juga bagus nih kalau teman-teman di MITI termotivasi ya. Jadi si Sonmasa Yoshi ini sekarang dia adalah CEO-nya SoftBank di Jepang. Dia sekolah ke Amerika ya waktu umur 16 tahun, 17 tahun, sekolah S1, kemudian ngambil S2 di Amerika. Nah, ketika S1 dia mikir terus gimana caranya saya bisa dapat uang nih, ya tanpa harus kerja keras. Tapi akhirnya dia mikir pokoknya dalam 1 hari saya 5 menit saya curahkan. Ya. Pokoknya saya harus memikirkan 1 penemuan teknologi yang kira-kira bermanfaat gitu. Jadi dia pikir terus sampai akhirnya dia nemuin, oh ternyata ini orang-orang asing atau siapapun kalau dia pergi kemana, apalagi sekarang udah global, pasti perlu yang namanya kamus gitu. Nyari-nyari kamus, belum ada waktu itu kamus elektronik ya. Nah dia buat ini pertama kali, kamus elektrik pertama di dunia itu dibuat oleh dia. Orang Jepang ini yang lagi belajar di Amerika. Jadi dia buat seperti ini, kemudian dia jual ke SAP dengan harga 1,1 juta US dollar. Nah, SAP lalu dikembangkan lagi. Nah, jadilah dia seperti yang kita kenal sekarang, sudah semakin canggih ya. Waktu itu belum ada Google, jadi belum ada Google Translation. Google Translation juga kayaknya dengan big data ya, kemudian terinspirasi dengan electronic dictionary ini, kemudian membuat translation itu. Nah, ini salah satu contoh invensi yang menggabungkan berbagai macam hal, bersinergi, lalu hasilnya sangat luar biasa. Nah, kemudian juga di era ini kita ngelihat data itu begitu cepat ya, bisa kita bahkan pantau dalam tiap menitnya ya, yang dulu sama sekali nggak bisa kita lihat. Nah, ini contoh misalnya tahun 2017-2018 bisa kita lihat dalam 1 menit itu apa yang terjadi di dunia cyber ini. Ya, jadi dari berbagai macam sensor diambillah data ini. Nah, misalnya dalam 1 menit tahun 2017, di orang yang login ke Facebook dalam 1 menit itu 900.000. Di tahun 2018 meningkat sudah hampir 1 juta. Ya. Nah, hal-hal yang seperti ini dulu nggak kebayang. Gitu. Ya. Nah, ini juga kalau kita melihat secara cyberspace-nya ya. Jadi yang login ke Facebook dalam 1 bulan misalnya udah 42 miliar. Jadi bahkan hampir punya warga yang lebih besar dari warga negara sebuah negara. Facebook, Google, WhatsApp, email, itu angkanya udah luar biasa semuanya. Nah, tadi di dunia sosial media ini, Facebook, Google, kemudian di dunia web juga demikian. Web itu yang mengunjungi, kemudian di mana sih sebenarnya web yang paling banyak dikunjungi? Sementara ini di seluruh dunia, Amerika misalnya menjadi nomor 1 di dunia, misalnya 60 websitenya itu nomor 1 di dunia. Banyak yang mengakses ke sana. Nah, selebihnya dari Cina, Jepang, Rusia, UK, Kanada, Brazil, dan sebagainya. Nah, ini dunia web ya. Jadi hasil dari sinergi itu semua tadi ya, teknologi. Nah, kita itu industri 4.0. Jadi udah kebayang bahwa era industri 4.0 ini sinergitas semua teknologi bergabung, kemudian dengan begitu bisa menghasilkan sesuatu yang ternyata sesuai dengan kebutuhan manusia. Nah, di samping itu kita juga mengenal namanya cyber, dunia cyber, kemudian keamanan cyber. Nah, kita bicara masalah cyber ini sebenarnya ada 5 komponen yang perlu diketahui. Yang pertama adalah adanya network, jaringan, adanya server atau host, adanya client atau end user device, adanya aplikasi, adanya physical layer atau fisik. Nah, 5 komponen ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah
ruang cyber. Kalau satu nggak ada ya berarti nggak terbentuk tuh ruang cybernya. Nah, dulu di era-era yang sebelumnya, di awal-awal banget di era ketiga, industri ketiga, itu server, misalnya server itu besar banget bentuknya. Satu komputer server nggak bisa dia berfungsi juga sebagai klien. Jadi server ya server. Nah, klien juga klien. Jadi kita harus mengakses ke server untuk melakukan email misalnya. Nah, jadi klien itu disebutnya workstation. Nah, ini kemudian dengan adanya era industri 4.0 ini sudah blended semuanya. Server kadang-kadang bisa menjadi klien bisa menjadi server ya. Kemudian terkoneksi dengan semuanya, aplikasinya juga ada di mana-mana. Nah, bisa ke apa namanya control system juga. Jadi cyberspace-nya juga berkembang. Ya. Cyberspace-nya itu berkembang ke atas dan ke bawah. Maksudnya dari sisi scale itu kita ngelihat ada yang namanya cyberspace biasa, kemudian ada super cyberspace. Ya. Jadi sudah bukan lagi seperti dulu. Kalau dulu kita cuma mengenalnya ada LAN, ada MAN, ya, Metropolitan Area Network, ada WAN, ya, Wide Area Network, ada kemudian internet. Ya. Sekarang mungkin ada super internet. Super internet semuanya itu akhirnya menjadi makanya IP versi 4-nya juga menjadi berkurang. Ya. Identitas sekarang masuk ke IP versi 6. Nah, ke bawah, scale-nya itu udah bukan lagi space yang makro, tapi sifatnya ke mikro. Ya, ke mikro. Jadi semakin kecil, bahkan nanti satu buah nano device bisa menjadi cyber system sendiri. Ya, makanya kalau kita lihat di film-film, ada dia chip ditanam di orang, ya, kemudian orangnya bisa dipantau, ternyata bisa berkomunikasi, dan kalau misalnya orangnya ada apa-apa, chipnya bisa ngasih tahu. Nah, itu udah menjadi bagian sendiri. Nah, itu dunia cyber di era industri 4.0 ini. Ya. Jadi kita ngelihat perkembangan yang luar biasa juga di situ. Nah, tentu saja ada positif negatifnya. Positifnya adalah dia meningkatkan segala macam tadi dari sisi produksi ya. Wah, ini efisiensi, benefit apa namanya keuntungan-keuntungannya lain jadi luar biasa. Tapi di sisi yang lain ada hal-hal yang membuat yang tadinya tidak ada menjadi berbahaya. Makanya kemudian timbul apa namanya bidang keamanan cyber menjadi semakin penting di era sekarang ini. Kenapa? Ya ini kalau kita ngelihat definisinya, jadi keamanan cyber itu adalah praktik mempertahankan komputer, server, perangkat seluler, sistem elektronik, jaringan, data, dan semua aset digital penting lainnya dari serangan jahat di cyber. Gitu. Nah inilah cyber security di era industri 4.0 itu. Ya. Kita ngelihat kemudian tantangan keamanan cyber di industri 4.0 ini apa aja ya. Bentar, saya harus ganti slide dulu. Wah, sebentar ya. Baik, jadi kita dengan posisi yang seperti itu tentu cyber security di era industri 4.0 ini menjadi lebih tantangannya menjadi lebih berat ya. Nah, coba kita lihat di sini, misalnya dari sisi otomasi ya. Jadi sekarang itu gampang banget membuat otomasi di network security ya, dari sisi networknya. Ini bahkan tersedia
di internet gampang banget orang belajar tentang otomasi di network security. Jadi sekarang buat server itu gampang banget. Ya. Bikin satu, direplikasi langsung dalam satu klik, langsung bisa bikin 10 server. Ya. Jadi 10 server kemudian, nah ini kalau dia digunakan untuk produksi secara normal bagus banget. Tapi kalau kemudian digunakan untuk kejahatan, juga sangat berbahaya. Jadi misalnya kalau dulu orang untuk melakukan serangan DDoS, ya serangan DDoS itu serangan untuk agar orang lain yang mau mengakses ke sebuah server jadi nggak bisa karena semua bandwidth-nya diambil alih sama DDoS ini. Nah, untuk melakukan serangan DDoS itu biasanya bukan hanya satu server, tapi dia akan membuat semakin banyak server yang mengakses ke server target, semakin bagus. Nah, dengan adanya otomasi ini, serangan DDoS sekarang jadi gampang banget. Tinggal dia bikin aja 100 server gitu ya. Semua mau ngakses ke satu, misalnya ke detik.com, maka detik.com udah nggak bisa diakses oleh siapapun. Karena udah keambil semua bandwidth-nya sama dengan acara otomasi ini. Jadi otomasi sangat luar biasa ya. Secara produksi dia bisa, jadi kalau dulu kita memproduksi cuma dari satu server doang, sekarang 100 server bisa produksi apapun yang kita mau inginkan. Nah, termasuk juga coding. Ya. Coding tuh dulu orang bikin program tuh lama banget. Ya. Harus belajar dulu segala macam. Sekarang nggak lagi. Bahkan untuk bikin Android app saja hanya dalam waktu 5 menit bisa bikin gitu. Kita mau bikin apa, pelajari sebentar, langsung bisa bikin lewat web ya. Jadi otomasi itu kemana-mana ya, sinerginya kemana-mana. Ini contoh untuk coding itu udah banyak banget yang bikin. Ya. Dan bukan hanya perusahaan-perusahaan biasa aja, bahkan universitas top aja kayak MIT.edu itu juga menyediakan platform untuk membuat otomasi di dalam coding. Jadi nggak perlu susah-susah, kita bisa bikin program sendiri. Nah, ini tantangannya adalah jadi space-nya sekarang menjadi semakin besar ya, cyber itu. Nah, ketika space-nya semakin besar, maka ancamannya juga semakin besar. Karena ancaman itu mengikuti space dan value di cyber. Nah, dulu ketika dunia cyber itu masih kecil, itu value-nya juga kecil. Nah, ketika value-nya kecil, ancamannya juga kecil. Karena nggak ada bahkan ancamannya. Tapi sekarang, kita tahu transaksi, keuangan, semuanya udah pindah ke dalam dunia cyber, dunia digital. Orang menggunakan sarana digital untuk melakukan berbagai. Jadi value-nya sangat meningkat. Space-nya sekarang meningkat tajam. Akibatnya ancaman semua seperti berpindah dari dunia real ke dunia cyber. Kemudian, yang kedua itu vulnerabilities. Vulnerabilities itu artinya kerentanan. Dan kerentanan ini sayangnya selalu ada di setiap aplikasi, di setiap software, di setiap hardware. Kenapa? Karena yang bikin robot atau yang bikin hardware, software itu kan manusia. Nah, kita memahami karena manusia ini penuh dengan kelemahan, ya. Jadi sesuatu yang lemah akan menghasilkan yang lemah, ya. Makanya pasti ada yang disebut dengan vulnerabilities, kerentanan. Ya, ketika seorang coder, ya, programmer membuat program, dia sih yakin banget, wah, pokoknya programnya udah jalan. Tapi ternyata banyak banget security hole-nya. Nah, security hole-nya itu yang disebut dengan vulnerability. Ketika dia cek dengan berbagai macam fungsi untuk testing security, mungkin ditemukan saat itu. Nah, kemudian ditutup sama dia, lalu dia publish ya, kayak Microsoft misalnya. Microsoft publish, tapi kemudian ternyata ditemukan sama orang lain vulnerabilities ya. Akhirnya dia buru-buru patch. Makanya kita sebagai pengguna Microsoft diminta untuk terus-menerus update ya, karena gitu vulnerabilities-nya baru ditemukan kemudian setelah dia publish. Nah, kalau mereka yang nemukan itu oke, tapi banyak kan sekarang yang nemuin duluan itu hackers. Nah, ketika hackers duluan nemuin, dia nemuin juga cara masuk ke dalam macam, makanya akibatnya kerugiannya adalah kepada kita pengguna. Jadi sekarang kalau dulu vulnerabilities ini hanya sedikit, ya sekarang karena di semua device, tadi ada aplikasi, device juga network ready, akibatnya di mana-mana ada vulnerabilities. Ada yang ketahuan langsung ketika lagi dibuat, ada yang ketahuan setelah dikeluarkan, ya, setelah beredar dan ketahuan oleh pembuatnya, tapi juga ada yang ketahuan setelah beredar lama oleh hackers.
Nah, ini yang sangat berbahaya. Ini yang kemudian sering disebut dengan zero day threat, ya, zero day attack. Ya. Jadi ketika ditemukan kemudian attack surface juga menjadi makin besar. Nah, attack surface itu kalau dulu orang mau menyerang dalam dunia cyber, dia harus cari server dulu, cari komputer dulu, terus mana komputer targetnya. Nah, terus juga rutenya juga hanya itu aja. Tapi sekarang rutenya kemana-mana dia bisa, karena bisa nemplok dulu ke IoT device, dari IoT device bisa ke komputer yang terinfeksi, dari situ baru ke target. Jadi dari berbagai macam rute dia bisa melakukan penyerangan. Nah, ini tantangan sangat luar biasa. Kemudian juga know-how-nya untuk melakukan penyerangan sekarang gampang banget didapat di internet, banyak banget caranya melakukan serangan DDoS, caranya membuat malware, cara membuat bom malware, cara membuat trojan, gampang banget. Nah, terus kita sendiri sebagai pengguna, pemilik aset, ya, IT aset, kitanya semakin sedikit gitu untuk mengontrol. Cobalah bayangkan adik-adik semua punya handphone. Berapa banyak sih fungsi yang digunakan, apalagi yang punya iPhone. Udah nggak bisa kita mengontrol hardware-nya. Ya. Yang bisa kita kendalikan pun hanya sedikit saja. Berbeda dengan yang dulu, misalnya IBM, komputer zaman dulu, kita bisa memahami dalamnya. Sekarang sedikit sekali kita semakin bisa mengendalikan perangkat-perangkat kita. Nah, ketika kita sedikit bisa mengendalikan perangkat kita, itu artinya kalau terjadi apa-apa, ya udah kita nggak bisa ngapain lagi. Nah, kemudian yang berikutnya connected. Ya, sekarang ini karena sudah menyebar kemana-mana, juga terkoneksi dengan critical infrastruktur. Ya, dengan juga orang-orang penting, sehingga ancamannya menjadi lebih dahsyat. Nah, kemudian juga serangannya menjadi lebih canggih. Nah, yang lebih berbahaya lagi, sekarang karena rutenya banyak, orang banyak juga gampang menyembunyikan identitas, sehingga kita nggak tahu siapa sih penyerangnya. Gitu. Ya, anonimus, gitu. Anonimus banyak banget. Nah, dia juga bersembunyi ya, dengan berbagai macam identitas sekarang gampang. Nah, ini adalah tantangan di dunia cyber security, khususnya di era industri 4.0 ini menjadi semakin derajatnya semakin luar biasa meningkat tajam ya dengan sinergitas teknologi, berbagai macam teknologi tadi. Akibatnya apa ya? Kita jadi semakin rentan sebenarnya di era sekarang ini. Nah, apalagi kalau kita nggak paham ya, tentang dunia cyber. Nah, itu kita tinggal nunggu waktu aja akan menjadi korban. Ya. Nah, ini contoh serangan-serangan di dunia cyber ya, ancamannya yang dikeluarkan oleh ENISA. ENISA itu European Information Security Agency ya. Information Security ini untuk seluruh masyarakat Uni Eropa punya lembaga sendiri yang memantau masalah ancaman cyber ini ya. Karena mereka memahami bahwa sekarang ini berbahaya banget kalau ini nggak terus-menerus disosialisasikan. Nah, ini dari mulai 2017, 2018, jadi kita lihat misalnya malware itu kan malicious software. Jadi software udah bisa berfungsi sebagai senjata di dunia cyber. Ya. Nah, ini juga sangat berbahaya, apalagi sekarang di setiap, tadi ya, sampai dengan IoT itu kan dia bisa jalan kalau ada aplikasi, ada software. Nah, malware bisa masuk juga ke sana. Malware infeksi IoT device, akibatnya sekarang seluruh IoT device bisa menjadi cyber army dan bisa melancarkan serangan DDoS. Nah, inilah kenapa malware menjadi nomor 1 ya dari sejak tahun 2017, 2018 sampai dengan 2020 ini. Nah, di samping itu tadi ya, juga vulnerabilities-nya yang ditemukan itu, jadi ini industri asal main produksi aja ya, tapi karena nggak melihat lagi fungsi security-nya, tapi yang diharapkan itu bisa berfungsi secara memang tupoksinya ya, akibatnya nggak berfokus ke vulnerabilities, kerentanannya. Nah, padahal ketika diluncurkan ternyata baru ditemukan. Jadi sekarang hampir banyak barang-barang elektronik yang kemudian ditemukan vulnerabilities-nya, dan itu meningkat terus ya, meningkat terus. Dan artinya apa? Artinya kita semakin berbahaya. Jadi misalnya pakai handphone, waktu diluncurkan nggak ketahuan ada kerentanannya. Sekarang misalnya ketahuan ada kerentanannya sehingga handphone kita bisa disusupin misalnya.
Nah, ini bukan hanya terjadi pada perangkat-perangkat yang sifatnya komersial ya, bahkan perangkat militer itu kan dibangun dengan spek yang sangat tinggi ya, tapi ternyata itu pun nggak bisa menghalangi terjadinya vulnerabilities. Nah, ini contohnya tahun 2019 kemarin, itu selalu di Amerika di Las Vegas itu ada konferensi hackers ya, namanya DEF CON sama Black Hat. Nah itu ini sampai bisa menghack ya F-15 ya, pesawat tempur F-15 dan karena ditemukan vulnerabilities-nya, kerentanannya. Gitu. Nah, padahal ini kan berbahaya banget ya. Jadi misalnya bisa dibelokkan untuk menyerang negaranya sendiri. Nah, kemudian ini segera diperbaiki oleh Angkatan Udaranya Amerika. Nah ini trennya itu seperti ini ya trennya. Jadi kalau dulu tahun 80-an, ini kalau kita ngelihat grafik ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi ini grafik ini ada dua garis, yang garis biru ya, sama garis oranye yang garis lurus. Nah, terus sebelah kiri itu menandakan skill yang diperlukan. Ya. Kemudian yang bawah ini tahun. Jadi misalnya tahun 80-an, orang untuk menyerang, melakukan cracking paspor atau menebak paspor ya, meng-crack paspor, itu kalau kita ngelihat di sini, maka intruder knowledge-nya, ya, jadi skill yang diperlukan oleh hacker itu high. Itu kita lihat di grafiknya itu, grafik intruder knowledge-nya. Ya. Tapi attack specification-nya, jadi kecanggihan serangannya sendiri, tekniknya sangat low. Jadi tahun-tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya, untuk kita melakukan serangan menerka paspor itu, padahal itu kan serangan sederhana, tapi diperlukan skill yang tinggi. Nah, semakin ke sini, semakin kompleks ya serangan itu, teknik-tekniknya, tapi ternyata knowledge yang diperlukan hacker semakin rendah karena banyak banget bertebaran di mana-mana know-how-nya, cara melakukan attacks-nya. Nah, apalagi kemudian tersedia di YouTube dan lain sebagainya. Nah, ini juga termasuk phishing ya. Phishing sekarang sudah sangat luar biasa. Phishing itu nipu ya pakai email atau pakai sosial media, kemudian kita tertipu dengan linknya, kita ngeklik linknya, ternyata kita nanti terinfeksi oleh malware. Nah, kalau sudah terinfeksi, akibatnya udah komputer kita bisa di hijack. Nah, ini secara dunia, ini juga kita ngelihat, ini khusus untuk Indonesia ya. Jadi tahun 2018 itu ketika saya cek ada 3,8 juta komputer yang terinfeksi malware. Menjadi phishing ya, phishing site. Ya, jadi phishing site. Jadi yang punyanya sendiri nggak ketahuan, tapi ternyata di dalam servernya ada situs itu sebagai situs phishing. Jadi kalau orang lain yang jadi targetnya kena ngeklik link itu ya nanti dia akan terinfeksi. Dan ini meningkat terus dari 2018 cuma 3 juta, 2019 jadi 5,69 juta, di 2019 kemarin jadi 36 juta. Jadi cepat banget gitu, cepat banget ya. Karena tadi ya koneksi kemana-mana sudah terjalin, sementara defense-nya nggak terlalu bagus. Ya. Ini bahkan juga saya nyoba ke ID30 untuk simulasi phishing, ya. Bahkan di orang-orang yang paham keamanan siber, ini kita juga masih kena. Jadi di antara 32 orang, 5 orang kena juga ya, tertipu juga dengan phishing ini. Jadi untuk menandakan kepada kita betapa gampangnya sekarang melakukan serangan cyber. Ya. Kemudian juga inovasi di dunia cyber ini juga bergerak sangat cepat ya, dengan sinergitas di era industri 4.0. Nah dulu kita hanya mengenal disebut dengan upper ground ini 4% aja. Ya. Jadi dunia cyber yang kita kenal ini sebenarnya dunia World Wide Web ya, itu hanya 4% aja. Ya, yang lain-lainnya itu 4. Tapi sebenarnya 96% itu ada dunia underground-nya. Yang di situ inovasinya juga, kalau di dunia 4% aja inovasinya sangat luar biasa, bayangkan di dunia 96%. Ya.
dunia underground ini. Makanya kita lihat bagaimana banyak banget senjata-senjata dunia cyber ini yang cepat sekali keluarnya sekarang ini. Ya. Nah, seperti malware tadi ya. Malware ini udah luar biasa, bahkan di zaman sekarang, di era sekarang yang pandemi ini, itu malware-malware yang pakai nama pandemi aja udah keluarnya banyak. Nah, saking canggihnya sekarang ini malware ada namanya WannaCry, mungkin sudah pada tahu juga ya, sampai disebut dengan Stuxnet. Stuxnet ini kayak bom nuklir lah gitu ya. Jadi kalau di dunia real, jadi udah sangat luar biasa Stuxnet ini. Nah, Stuxnet pernah menyerang, menginfeksi juga di Indonesia. Ya. Jadi kita itu negara nomor 2 terbanyak terinfeksi Stuxnet. Untungnya Stuxnet ini mencari target bukan komputer biasa, tapi dia komputer yang terkoneksi dengan SCADA atau kontrol sistem di nuklir. Ya. Makanya meskipun di Indonesia banyak terinfeksi Stuxnet, WannaCry, Stuxnet, tapi korbannya nggak ada. Ya. Nah, kemudian ada WannaCry. Ya. WannaCry itu kayak ransomware, ya. Jadi terinfeksi komputer kita, kemudian terenkripsi semuanya, kita nggak bisa gunain lagi. Nah ini juga ada kemarin di tahun 2018 kita kena, ya, kemudian beberapa bahkan bayar ransomnya, ya, sampai ribuan $. Nah kemudian terhenti karena ada seorang hacker nemuin gimana cara mengatasinya. Ya. Ditemukan apa yang disebut dengan kill switch-nya. Nah, ternyata sekarang ada inovasi di underground ini, yaitu mungkin nanti akan keluar WannaCry yang versi berikutnya yang nggak ada kill switch-nya, atau kill switch-nya itu beda. Gitu. Atau bahkan nggak punya kill switch-nya. Artinya kalau nggak ada kill switch-nya, kita nggak tahu nih WannaCry kalau misalnya terinfeksi, dia kapan aktifnya. Gitu. Nah, itu nggak bisa tahu. Nah, kemudian juga malware ini menyerang ke industrial control system. Industrial control system itu tadi ya kan era industri 4.0, jadi udah masuk tuh semua terkoneksi dengan internet ya. Nah, termasuk malware-nya. Jadi kayak Stuxnet. Sekarang ini udah ada yang selain WannaCry tadi ada NotPetya ransomware, ada Triton segala macam. Dan ini di 2017 saja udah 9,32 billion. Banyak banget. Nah, ini contoh inovasi di darknet ya. Jadi seringkali justru inovasi di darknet ini menjadi trigger untuk inovasi di upper ground-nya di dunia real kita sekarang. Ya, dan menjadi ide juga untuk solusinya gimana. Nah, kemudian ancaman yang lain ini, misalnya di dunia tadi karena dunia cyber ini berkembang terus, dunia bawah tanahnya juga berkembang, termasuk juga kebocoran data baru ketahuannya itu ada di dunia bawah tanah. Nah kayak kemarin Tokopedia misalnya, Tokopedia bocoran data ya, seluruh data pelanggannya bocor. Nah ketahuannya karena ada orang ngumumin di underground ini, ya, ngumumin dan bahkan mau jual gitu. Jadi yang awalnya dia kasih gratis 15 juta data, kalau misalnya mau beli nanti dia kasih semua sebanyak 90 juta data. Jadi sangat mengerikan ya. Jadi dijual seharga $5.000. Nah, jadi ini di era industri ini jadi ancaman cyber itu berkembang terus. Kita nggak tahu kapan ini bisa dihentikan. Jadi seolah-olah itu evolving terus ya, dan dampaknya sangat luar biasa. Makanya kemudian di World Economic Forum juga para pemimpin dunia itu sudah mulai bisa membuat ranking risiko ya, risiko ekonomi. Nah kemudian udah masuk tuh, kita ngelihat bagaimana cyber itu udah masuk jadi risiko yang tinggi yang harus kita perhatikan. Coba lihat di tahun 2018 dua itu terkait dengan cyber ya, cyber attack sama data fraud. Nah ini satu kesimpulan ya, salah satu kesimpulan di era sekarang ini. Jadi offensive cyber capabilities are developing more rapidly than our ability to deal with hostile. Jadi
ya ini ancaman cyber itu berkembang sangat dahsyat, melebihi kecepatan kita untuk melakukan merespon insidennya, atau kita juga menutup ya, atau juga kita mengatasi ancaman itu. Nah ini ancaman cyber di Indonesia ya, malware hampir berturut-turut yang paling tinggi ancaman cybernya itu adalah malware semua. Nah, karena udah jam 9.10 saya percepat ya. Jadi, nah ini contoh juga tren pengguna internet di Indonesia. Coba lihat itu. 2015 sampai 2017 itu masih sedikit yang pakai identitas anonimus ya. Tapi di pertengahan akhir 2017-2018 mendekati 2018 melonjak tajam. Nah, artinya apa? Jadi sekarang ada tren mau jadi anonimus, nggak ketahuan identitasnya. Biasanya kecenderungannya itu biasanya orang-orang yang nantinya mau melakukan kejahatan atau memang mau melindungi privasinya. Nah, ini contoh lain ancaman yang langsung ke dunia industri, dunia industrial control system. Ini juga dicontohkan di konferensi hackers itu ya. Ini salah seorang mahasiswa di Amerika, dia bisa ngehack turbin angin ya. Turbin angin dibuat berhenti sama dia ya, dengan modal komputer sama Raspberry Pi ya. Jadi Raspberry Pi-nya dia taruh, kemudian dia dari tempat yang agak jauh dia bisa melakukan remote connection. Nah, saking dahsyatnya ancaman ini sampai salah seorang senior scientist mengungkapkan di era sekarang ini udah era yang golden, era emas. Capek deh beneran deh, capek. Nah, saya lanjutkan sedikit ya. Jadi terus gimana dong kita di era sekarang ini menghadapi tantangan sedemikian? Apakah kita akan aman kalau kita matikan semuanya? Bahkan kita matikan semua juga nggak aman ya. Nah ini Profesor Egan bilang, jadi bahkan kita mati karena kita udah di dunia industri 4.0, di dunia cyber yang udah blended ke situ, bahkan kita matikan komputernya, kemudian kita kasih garis kuning, kita taruh di ruangan terkunci, bahkan kita kasih satpam di situ, tetap aja saya merasa tidak aman. Jadi selama kita nyimpen asetnya di digital seperti itu, di dunia sekarang ini tidak ada yang disebut dengan 100% aman. Nah, ini adalah tren bagaimana cara orang mengamankan asetnya dari ancaman. Nah, lihat di situ ada threat environment ya. Jadi threat environment di dunia industri 4.0 ini sekarang punya daya yang sangat luar biasa. Dulu dengan 3 ini, ya, sekarang juga dengan 3 ini, jadi people, teknologi dengan proses, ini bisa ditekan ke threat-nya. Tapi sekarang harus ada cara teknik-teknik baru sehingga threat-nya bisa ditekan. Nah, apakah dengan cara spending-nya diperbesar ya, atau juga minta bantuan hackers untuk menemukan vulnerabilities. Ini contohnya iPhone ya. Minta bantuan hacker untuk menemukan vulnerabilities-nya di iPhone. Dia ngasih sampai 1 juta US dollar. Nah, terus juga ada cara-cara baru approach ya. Di approach bagaimana caranya kita membuat cyber defense, solusi yang terkait dengan keamanan siber. Ya. Kalau di inovasi untuk kejahatannya juga berjalan tajam, maka untuk yang defense-nya juga demikian. Makanya ada banyak penelitian, misalnya AI-based cyber security, jadi menggunakan artificial intelligence, advanced malware analysis, quantum cryptography, ya, threat intelligence, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh MIT itu dalam satu punya riset, dia security monitoringnya pakai AI, ya, jadi artificial intelligence. Jadi dia bisa mendeteksi, oh ini serangannya kira-kira tingkat bahayanya berapa, kemudian gimana penyelesaiannya, itu dengan cepat bisa dideteksi. Nah, termasuk juga ini IoT ya,
IoT itu bahkan bisa nanti berbahaya seperti nuklir, ya, kalau kita nggak hati-hati. Ya. Nah, ini salah seorang profesor dari Israel mendemonstrasikan dia bisa masuk ke infrastruktur IoT lalu memadamkan lampu ya, di gedung seperti ini. Jadi banyak banget sekarang penelitian-penelitian terkait cyber security yang menggunakan AI, tadi menggunakan IoT, ya. Nah, semuanya ini dalam kerangka untuk mengamankan dari ancaman cyber di era keempat ini. Nah, di samping itu juga ada platform, ya. Platform cyber security framework. Gimana sih caranya menghadapi era ini? Nah, ini contohnya dari dari Badan Keamanan Sibernya Belanda, ya. Misalnya untuk topik-topiknya dikasih kerangkanya, ya. Tolong lakukan penelitian di 7 topik ini. Nah, terakhir ya, sebagai tips kita untuk melakukan hidup aman di dunia cyber sekarang ini, yang pertama, tolong pahami ya medan cyber saat ini, ya. Jadi jangan sampai, karena kita sudah menjadi warga cyber, ya, jadi secara tidak langsung dan tidak langsung sudah menjadi warga cyber, jadi tolong pahami bagaimana medan cyber saat ini. Ya. Karena banyak sekali orang tidak memahami, ternyata menjadi korban. Kemudian juga kalau kita bagian dari orang yang terlibat dalam dunia keamanan sibernya, perbaiki tata kelolanya, ya, budaya cyber hygiene dan sebagainya. Kemudian juga dievaluasi itu manajemen risikonya. Jadi kalau kita naruh aset, hati-hati kalau misalnya nanti kebocoran data berapa besar risikonya. Nah, terus kemudian kita implementasikan program-program keamanan siber. Termasuk misalnya yang paling sederhana kalau dari sisi personal, punya komputer pakai antivirus, di-upgrade OS-nya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian perkuat juga kemampuan penanganan insiden. Nah, jadi kita juga harus paham tuh kalau misalnya komputer tiba-tiba diserang virus, gimana caranya? Atau diserang tadi WannaCry, gimana caranya? Nah, itu sudah banyak ya ininya di internet. Nah, itu harus juga paling nggak kita paham untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, terakhir ini dari Profesor Bruce Sender itu, saya sering mengutip ini karena sampai sekarang saya melihat sendiri betapa banyak orang mengira dengan teknologi sudah selesai masalahnya keamanan cyber ini. Jadi bukan begitu. Jadi karena sudah blended semuanya di dalam kehidupan kita, ya, tercampur aduk. Jadi jangan sekali-sekali menyangka bahwa teknologi bisa menyelesaikan masalah security, ya, cyber security. Ya. Itu artinya sama dengan kita nggak ngerti masalahnya, juga sama kita nggak ngerti teknologinya. Ini menurut Profesor Bruce Skinner, dan saya juga sepakat dengan itu. Itu kira-kira yang bisa saya share, ya. Banyak banget sebenarnya yang bisa diceritakan, tapi mudah-mudahan dengan waktu yang sedikit, mohon maaf juga kalau sampai berlebih dari waktu yang 1 jam. Saya kembalikan ke moderator, barangkali ada yang mau ditanyakan dan diskusi lebih lanjut. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Rudi atas materinya yang amat sangat luar biasa malam hari ini, ya. Yang ternyata membuka mata dan wawasan kita sekali, ya, bahwa saja dunia yang semakin maju ini tentunya harus kita imbangi juga dengan tentunya sekuritas yang aman juga. Karena tadi kita sudah melihat begitu cepatnya website-website yang bahkan dekat dengan keseharian kita, ya. Tadi bisa kita lihat ada di website-website universitas, bahkan di website kementerian dan instansi pun juga masih bisa untuk terkena malware. Oleh karenanya yang besar seperti itu aja bisa, kenapa lagi dengan kita gitu, yang ibaratnya masih memiliki sekuritas yang bisa dikatakan minim. Dan mengingat tadi materinya begitu luar biasa, barangkali bagi teman-teman sekalian yang ingin menanyakan langsung kepada Pak Rudi, mumpung ada expertnya di sini, diperbolehkan banget untuk mengangkat tangannya untuk raise hand ataupun mendrop chat dari pertanyaannya di Zoom group chat kita pada kesempatan kali ini. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini saya ada satu penanya yang ingin bertanya, yaitu Kak Herlambang Tinasih.
Halo Kak Herlambang. Ya, halo Mas Hafiz. Iya, kepada Kak Herlambang ingin bertanya kepada Kak Herlambang, waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. sebelumnya terima kasih atas ilmunya yang telah disampaikan oleh Bapak dan juga atas kesempatannya dari Mas Hafiz selaku moderator pada momen ini. Pak, mungkin langsung saja ke pertanyaannya ya Pak. Barangkali yang lain juga pada mau nanya gitu. Nah, jadi Pak, kan hari ini kita melihat bahwasanya aktivitas kebanyakan itu melalui virtual daring. Tentu penggunaan laptop dan juga handphone sudahlah menjadi hal yang ya sudah termasuk kebutuhan primer gitu ya Pak. Namun kendala yang terkadang sering ditemui dengan perangkat medsos ini, apalagi perangkat-perangkat digital, apalagi yang berhubungan dengan internet, itu adalah rentan terkena virus gitu Pak. Nah, sekiranya apakah ada antivirus yang direkomendasikan gitu Pak untuk kita install dan kita gunakan? Karena kalau saya pribadi Pak, itu saya coba beberapa antivirus seperti Avira gitu, Smadaf yang barangkali sering ya. Mungkin di sini pasaran gitu Smadaf, tapi kurang efektif gitu Pak. Justru membuat beberapa laptop gitu menjadi berat gitu. Apakah memang ya ada masalah lain selain antivirus itu, atau memang ya keberadaan Smadaf itulah yang menjadi masalah buat laptop mereka gitu Pak. Jadi itu yang pertama pertanyaannya Pak. Apakah ada antivirus yang direkomendasikan untuk digunakan, terutama bagi pengguna internet yang awam lah seperti kami-kami ini Pak. Nah terus yang kedua pertanyaannya adalah, kan di zaman sekarang bisnis digital itu sedang marak-marak Pak. Apalagi anak-anak muda yang kepengen bikin startup gitu kan. Tapi tentu dalam pembuatan startup, apalagi mereka menggunakan website untuk menyimpan video startup mereka gitu, atau ya konten-konten mereka untuk yang mereka jual nanti. Nah itu ada nggak Pak caranya agar konten-konten yang mereka simpan di website mereka itu tidak mudah diretas oleh orang gitu Pak, atau tidak mudah nanti diambil atau bagaimana gitu, tidak mudah dihack lah istilahnya gitu Pak. Jadi ada nggak tipsnya untuk hal yang demikian Pak, untuk bisa mengamankan aplikasi bagi seorang user pemula dalam bidang startup gitu. Barangkali dua itu pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih sebelumnya, dikembalikan ke moderator. Baik, pertanyaan yang menarik sekali ya, bahwa mungkin untuk Pak Rudi boleh langsung dijawab dulu saja Pak, karena mungkin pertanyaannya juga menarik. Boleh Pak, silakan. Ya, dari mungkin untuk selanjutnya kepada Pak Rudi, berhubung pertanyaannya juga menarik Pak, mungkin boleh langsung dijawab dulu saja ya Pak. Karena saya juga penasaran dengan yang seperti itu Pak, karena banyak teman saya juga yang ibaratnya punya Smadaf atau apapun itu, tapi yang terjadi malah justru lebih banyaknya merugikan gitu. Justru malah bukannya memberikan perlindungan, tapi justru malah merugikan pengguna gitu. Mungkin ada saran dan lain sebagainya. Mungkin boleh pada Pak Rudi dipersilakan Pak. Oh, maaf, ternyata saya udah ngomong tadi, ternyata saya mute tadi. Jadi, Oh iya. Erlambang ya, Erlambang pertanyaannya kan antivirus ya, rekomendasi antivirus. Benar Pak. Jadi, sebenarnya ada beberapa report yang membuat komparasi antara berbagai macam antivirus. Ya. Jadi kalau kita mau cari antivirus mana yang paling efektif, itu biasanya dilihat dari seberapa sering dia mengeluarkan report tahunan terkait dengan update antivirusnya. Nah, kalau saya sendiri secara pribadi, misalnya saya lebih senang menggunakan Kaspersky, misalnya. Tapi ini banyak ya, jadi bukan hanya Kaspersky. Bisa juga pakai Norton antivirus, bisa juga pakai McAfee ya. Jadi itu beberapa yang saya lihat update ya dengan virus-virus yang baru. Nah, kemudian Smadaf juga bagus ya. Dulu juga saya suka pakai, tapi kan sekarang ini seringnya satu antivirus dia langsung deteksi ada antivirus lain nggak di komputer kita. Jadi kadang-kadang suka nggak mau ya. Jadi kita pertama harus memilih dulu mana yang kira-kira menurut
yang mau kita ambil. Nah, kemudian baru kita coba pilihan kedua, kalau misalnya bisa diinstal di komputer yang sama, bisa diinstal. Kalau enggak, ya berarti kita menggunakan satu antivirus. Nah, sekaligus juga sebenarnya di mobile phone. Di mobile phone juga udah mulai banyak sekarang antivirus, ya, termasuk Norton juga udah ngeluarin. Nah, kita kan nggak pernah nginstall di komputer aja, jarang, apalagi di mobile phone, ya. Iya benar, Pak. Padahal mobile phone juga banyak banget yang malware-nya, gitu. Jadi malware di mobile phone malah berbahaya, karena kitanya banking ya, Pak? Karena ada mobile banking, segala macam, bahkan bisa ngambil foto, bisa nge-record juga. Gitu. Iya. Nah, kalau kitanya merasa data yang ada di mobile phone kita atau di komputer kita, biarin bocor juga nggak apa-apa, ya udah nggak masalah. Tapi kalau semakin merasa bahwa itu data penting, ya kita harus lindungi. Kalau mobile phone mungkin ada rekomendasi aplikasi nggak, Pak? Soalnya saya belum pernah coba. Makanya mobile phone dilihat dari 3 yang tadi itu, kayaknya sudah ngeluarin juga ya untuk yang mobile phone-nya, kayak antivirus. Kaspersky. Kalau Kaspersky kayaknya nggak ada. Ya. Nggak tahu ya, coba dilihat. Yang saya tahu, kayak Norton udah ngeluarin. Itu yang pertama. Yang kedua, startup ya. Iya, Pak. Startup banyak banget yang kena kasus web defacement, jadi websitenya dan memang mau nggak mau kita harus belajar jadinya. Jadi kalau saya kasih tahu triknya, ya jadi kan harus belajar tentang, jadi kan biasanya yang ngebangun websitenya itu pasti dia ngerti tentang web server ya, ngerti tentang web server, gimana cara bangun web server, kemudian bisa instalasi website. Nah, berarti dia harus ya bukan hanya ngebangun, ya, kemudian juga ada istilah namanya vulnerability assessment, jadi analisa kerentanan. Nah, itu bisa dilakukan sendiri. Jadi banyak open source tools yang bisa kita pakai untuk kita ngecek ini website kita ada bolongnya nggak. Nah, kalau ada bolongnya, ya kita tinggal tutup. Tuh, jadi kita melakukan VA ya, vulnerability assessment, atau bisa juga langsung pen test juga. Nah, kemudian dari situ kita tutup bolong-bolongnya, atau istilahnya hardening. Jadi kita perkuat web server kita. Nah, itu bisa dengan menggunakan, kalau web server berarti website softwarenya dengan software yang versi terbaru ya. Itu juga bagian dari menutup kelemahan. Kemudian menutup yang lain-lain aplikasinya, ya. Itu yang paling mungkin. Kemudian setelah itu, kalau kita bangun website, kan itu ada banyak tuh programnya. Apakah kita mau pakai Laravel, mau pakai apa? Nah, masing-masing itu ada kelemahan sendiri-sendiri. Juga ketika kita buat, itu juga kalau kita buatnya nggak benar, pemilihannya nanti bisa di SQL injection juga. Nah, jadi emang banyak gitu ya yang harus dilihat. Makanya fungsi VA dan pentest itu adalah kita menutup kelemahan-kelemahan itu. Nah, itu udah banyak sekarang ya webinarnya, cara-caranya juga. Nanti tanggal 9 juga, kalau nggak salah saya diundang juga tuh untuk terkait dengan analisa kerentanan. Nanti kalau misalnya ada yang berminat, saya bisa kasih informasi. 9 September, Pak? 9 September. Oke. Nanti bisa ikutan Mas Lambang. Nah, kalau insya Allah, Pak. Ya, itu ya kira-kira ya. Baik, Pak. Ya. Terima kasih sebelumnya, Pak. Ya, baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Rudi atas jawabannya dan juga Kak Herlambang atas pertanyaannya yang cukup menarik juga ya, dan kewawasan kita semua pada kesempatan malam hari ini. Dan untuk selanjutnya ada pertanyaan kembali nih Pak Rudi dari Muhammad Fauzan. Ini lumayan panjang, jadi mungkin bisa dibaca, tapi akan saya bacakan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rudi. Perkenalkan saya Fauzan. Ingin bertanya. Saya bisa baca. Oh ya, boleh. Jadi mendingan saya langsung jawab aja ya. Boleh Pak Rudi, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Mas Fauzan. Fauzan, yang pertama,
Waduh, ini udah keren banget ya, karena udah baca-baca artikel ya. Udah, mungkin lagi ngeriset ya mengenai caranya machine learning, algoritma GAN. Nah, ini memang kan apa namanya banyak banget topik ya, topik yang kemudian topik itu bisa membypass. Jangankan ini ya, jadi Profesor Samir itu penemunya RSA. Jadi kalau misalnya kita tahu ada public key encryption ya, jadi salah satu yang terkenal itu kan RSA. Jadi RSA itu nama penemu dari algoritma public key encryption. Nah, si Profesor Samir ini bilang bahwa nanti ini di era-era ke depan ini kriptografi itu nggak ada, bisa di-bypass, dia bilang. Bisa di-bypass. Jadi orang udah nggak perlu lagi kontennya, tapi udah bisa mengetahui dari mana ke mananya, udah cukup untuk mengira-gira lah. Nah, jadi kalau pertanyaan yang pertama ini, kira-kira gimana tanggapan saya? Jadi kemungkinan di bypass itu mungkin sekali ya, mungkin sekali. Jadi kan kita nggak tahu ketika kita membuat sesuatu, orang kan nggak tahu, nggak bisa memastikan bahwa dia sudah menutup semua vulnerabilities-nya. Nah, ketika di bypass itu artinya ditemukan satu vulnerabilities sehingga bisa di bypass. Ini banyak sekali kejadian. Termasuk juga di dunia telekomunikasi. Barusan kemarin saya dengar presentasi, jadi banyak sekali di operator kita tuh yang bolong banget gitu. Yang dari situ bisa di bypass dan masuk ke salah satu jaringannya. Kemudian pertanyaan kedua, quantum computing. Apakah dampaknya komputasi kuantum ini dalam dunia cyber yang? Nah ini, jadi gini, ini juga tantangannya sangat luar biasa ya quantum computing ini. Dulu orang nge-crack password itu dengan teknik namanya brute force, itu perlu waktu ya. Jadi kita misalnya bikin password, makanya sekarang kan kita bikin password dikasih minimal 8 digit. Ya, 8 digit dikombinasi segala macam. Nah, dengan 8 digit, misalnya kombinasi huruf, terus kombinasi angka, kemudian simbol ya, itu bisa jadi untuk nge-crack-nya dapatin password yang aslinya itu dengan teknik brute force dengan komputer biasa bisa 10 tahun misalnya ya. Bahkan bisa 20 tahun. Artinya kalau ke-crack pun nggak masalah lah, orang udah 10 tahun, saya udah nggak kepake datanya gitu. Tapi dengan quantum computing, quantum computer ya, teknik brute force itu hanya dalam hitungan menit ya, sehingga berbahaya banget. Jadi quantum computer itu tantangannya sangat luar biasa untuk kita melindungi password ini. Nah ini makanya orang sekarang berpikir bagaimana caranya algoritma apa nih untuk menghadapi misalnya brute force dengan menggunakan quantum computing. Jadi juga ada nanti namanya quantum cryptography gitu untuk menghadapi quantum computing. Jadi dibutuhkan udah mainannya nanti ada jutaan possibility ya untuk menge-crack itu. Sehingga itu meskipun menggunakan quantum computing akhirnya karena sama-sama pakai quantum cryptography ya perlu waktu ya. Nah ini masing-masing baik secara defense maupun offense risetnya berkembang terus ya. Kita lihat aja ke depan siapa yang duluan biasanya. Nah itu untuk pertanyaan yang kedua, Mas Hafiz ya. Saya lanjutkan langsung atau gimana nih? Kayaknya masih ada pertanyaan di situ. Ya, berhubung masih ada pertanyaan, mungkin boleh dilanjutkan dari pertanyaannya Mas Wahyu, Pak Rudi. Wahyu, teknologi saya ini berguna. Wah ini, waduh ini future ya. Jadi
Jadi menarik kalau misalnya adik-adik belajar tentang cyber security, itu semakin kita yakin bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran itu benar. Ya. Jadi satu prinsip di dalam cyber security itu semua itu ada jejak digitalnya. Ya. Nah, itu kan kita memahami kalau kita di dunia di ajaran Islam itu kan ada malaikat yang mencatat perbuatan baik dan buruk. Sama di dunia digital juga gitu, ada catatannya semua. Ya. Nggak bisa dihapus, bahkan bisa diforensik. Ada teknologi forensik yang bisa mengungkapkan catatan digital kita. Ya. Nah, jadi catatan digital itu bisa dicatat dulu dicatatnya di tape, kemudian di magnetik. Nah, kemudian sekarang bisa semakin kecil bisa di USB segala macam. Mungkin nanti ke depan bisa di gelombang ya. Nah, makanya kita jadi memahami kenapa di Al-Qur'an surat Yasin itu tangan dan kaki berbicara, bisa jadi tangan kita itu menjadi seperti USB-nya gitu. Jadi mencatat segala macam jejak kita di dunia. Makanya nanti tangan akan berbicara, dari situ dia akan keluarkan aja catatan dia. Gitu. Nah, jadi secara tidak langsung sebenarnya alam ini kan kauniyah ya, teknologi Allah yang ciptakan. Kita cyber ini teknologi yang kita ciptakan mengikuti sunnah kauniyahnya. Nah, jadi teknologi cyber kan sangat bergantung dengan listrik. Ya, apapun kalau listriknya ada mati semua. Ya, jadi mungkin nanti tiba-tiba kalau menurut ada beberapa hadis kan misalnya ada meteor atau segala macam sehingga listrik sama sekali padam gitu. Akhirnya teknologi nggak kepake sama sekali. Kita kembali ke zaman seperti zaman lalu gitu ya, zaman awal. Nah, ya cyber nggak bermanfaat, tapi ilmunya meyakinkan kita bahwa tadi salah satunya ada catatan segala macam ya di tubuh kita ini prinsip-prinsip cyber juga suka berjalan. Gitu. Nah ini jadi pertanyaannya apakah bisa hilang? Bisa menghilang. Ya, kalau listriknya nggak ada, hilang semua udah. Nah, itu jawaban saya. Kemudian yang dari Mujarrah Khotimah, Muja dari teknik lingkungan. Apa nih? Oh, dia tanya, kira-kira kurikulum perkuliahan di PT hari ini perlu di-upgrade? Ya, kalau menurut saya kan ini sangat bergantung pada dosen juga ya. Jadi sebenarnya enggak, kurikulum harus update ya dengan perkembangan zaman. Ya. Juga apalagi di cyber ini sangat cepat sekali. Jadi mungkin di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga terus melakukan evaluasi ya. Jadi bisa jadi dari Kemendikbud memberikan kerangkanya, nah dosen memberikan ilustrasi-ilustrasi yang up to date. Ya. Bahkan kalau menurut saya sendiri sebenarnya untuk materi cyber security bukan hanya di perguruan tinggi, bahkan kalau perlu masuk ke SD, karena SD itu sekarang anak-anak udah menggunakan komputer, udah menggunakan handphone, gitu. Nah, masa dia udah menggunakan komputer, nggak menggunakan handphone, nggak dikasih tahu ada bahayanya loh di belakang itu. Nah, sama dengan kita menggunakan jalan, ya. Kalau kita nggak dikasih tahu cara menyeberang jalan kan bisa berbahaya. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya kurikulumnya bukan hanya ke PT, tapi juga ke tingkat yang bahkan tingkat sekolah dasar harusnya udah masuk juga ya. Itu kemudian dari Siva, nah ini, sekarang ini kan pertanyaannya kita nyimpan banyak password ya. Memang apa namanya banyak banget di sosial media, apalagi kalau kita punya banyak banget, ya, punya Twitter, Facebook, itu pasti punya login dan akun. Dan nggak disarankan punya semuanya pakai password yang sama. Nah, sebenarnya banyak ya software untuk bahkan membuatin paspor kepada kita, kemudian menyimpan paspornya. Nah, tinggal di ini aja password manajemen, nanti keluar beberapa solusi. Tapi saya sendiri karena ngeri juga, saya nggak terlalu percaya gitu dengan password manajemen itu, karena
Misalnya dia nyimpan di server, berarti semua password kita ketahuan dong sama server atau pemilik aplikasinya. Jadi saya lebih senang menyimpan sendiri di catatan saya ya, misalnya password ini apa, password ini apa, password ini, sehingga saya melindungi sendiri. Itu ya. Kemudian apakah ada saran batasan untuk kita membagi informasi? Nah, biasakan kalau kita sharing informasi, apalagi dia berupa file, biasakan paling sederhana, paling gampang di password lah, protect. Jadi misalnya bagian Word di protect. Ya. Meskipun passwordnya sederhana, minimal di protect. Jadi orang lain kalau misalnya ke distribusi ke orang yang nggak berhak, dia kan minimal dia harus cari dulu nih, melakukan usaha sedemikian rupa sehingga dia membuka passwordnya. Gitu. Jadi yang pertama biasakan pakai password untuk kita sharing informasi apa saja. Kecuali informasinya memang informasi publik yang kita nggak perlu lindungi atau semua orang boleh tahu. Itu yang terakhir tuh. Silakan Mas Hafiz. Iya, baik. Terima kasih Pak Rudi atas jawabannya. Barangkali pertanyaan dari Kak Syifa tadi merupakan pertanyaan yang terakhir ya untuk kita kesempatan kali ini, mengingat waktu juga sudah lumayan larut juga, yaitu sudah pukul 9.40. Maka tak terasa kita sudah hampir tiba di penghujung pertemuan kita pada kesempatan malam kali ini. Mungkin sebelum kesempatan malam kali ini ditutup, kepada Pak Rudi Lumanto boleh memberikan sedikit closing statement-nya Pak untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, terima kasih ya atas kesempatannya. Ya, kemudian juga karena ini materinya adalah tentang keamanan cyber di era sekarang ini, mudah-mudahan ini bisa menyadarkan kita lebih dalam ya, bahwa kita sebagai warga cyber, kalau misalnya kita jadi ada 4 kuadran para hackers itu menyerang. Yang pertama dia menyerang secara random. Kalau orang yang sudah terbiasa punya mindset cyber security, ketika kena serangan random cyber ini ya udah dia akan selamat. Si hackers ini akan mendapatkan korban yang sama sekali nggak care sama masalah security. Nah, kalau misalnya dia hackersnya itu orang hackers yang skill tinggi, maka korbannya pasti yang juga punya aset yang lebih tinggi. Maka kita sebagai orang yang warga cyber minimal harus punya mindset bahwa tinggal waktunya aja kita jadi korban. Karena punya kayak Facebook ya. Facebook juga kalau kita terlalu banyak mengeksplor, kita bisa dipalsukan. Ya, sekarang banyak banget akun Facebook yang dipalsukan. Nah, kita juga harus memikirkan. Jadi kesadaran tentang cyber tolong ditingkatkan. Pertama, melindungi aset kita sendiri. Kemudian kalau kejadian, bagaimana kita bersikap. Tadi kalau misalnya kita punya akun Facebook, terus dipalsukan, sehingga kemudian teman-teman kita semua dihubungin sama yang pemalsu ini, kemudian diminta uang. Gitu. Kalau kejadian seperti itu gimana? Gitu. Nah, itu harus ada di pikiran kita. Ya, karena dunia cyber itu ya seperti itu. Gitu. Gampang sekali orang memalsukan, gampang sekali orang melarikan diri karena nggak ketahuan kan. Dengan kita punya paham seperti itu, mindset seperti itu, mudah-mudahan jadi kalau terjadi apa-apa kita udah siap, segera kita bisa mengurangi risikonya, kerugiannya. Itu dari saya, Mas Hafiz. Ya, baik. Terima kasih banyak atas closing statement-nya dari Pak Rudi. Benar-benar kembali menjadi sebagai suatu tamparan juga bagi kita tentunya sebagai para penggiat internet, sebagai penggiat yang yang menikmati era-era industri 4.0 di mana kita harus senantiasa lebih untuk aware lagi ya terhadap apa yang terjadi pada sekeliling kita, karena pada dasarnya perubahan sangat terjadi dengan amat sangat cepat, sehingga kita harus senantiasa untuk mengupgrade kapasitas diri kita supaya apa? Supaya kita tentunya tidak ketinggalan dengan zaman dan juga kita senantiasa bisa berinteraksi dengan aman dan juga nyaman.
Mungkin sebagai penutup saya akan sedikit membacakan simpulan ataupun resume dari pertemuan kita pada kesempatan malam kali ini, di mana industri 4.0 ini awalnya adalah standar yang dikeluarkan oleh institusi dari Jerman ataupun pemerintahan Jerman dengan mengamati produksi dari institusi industri untuk mempermudah kehidupan manusia, yang dimana pada awalnya bermula dari awal abad 18 di mana semua sifatnya masih analog, kemudian berlanjut ke dalam energi listrik hingga pabrik-pabrik sehingga manusia bisa melakukan produksinya secara massal. Kemudian di awal abad 20 masuklah komputer sehingga segala sesuatu bisa mulai dikomputerisasi, dan pada hari ini kita pun bisa merasakan betapa cepatnya arus perubahan zaman di mana kita sudah menikmati industri 4.0. Dan industri 4.0 ini tentunya terjadi dengan sinergi teknologi computing, big data, network, nanotech, dan juga artificial intelligence, di mana yang terjadi dengan seperti ini, aplikasi paten yang terjadi di bidang teknologi ini semakin tahu semakin cepat pertumbuhannya. Oleh karenanya perlu adanya ruang cyber bagi kita, di mana ruang cyber kita ini terdiri dari 5 bagian, di mana terdapat bagian jaringan, server, klien, fisik, dan juga aplikasi. Di mana secara pengertian dasarnya keamanan cyber adalah praktik untuk mempertahankan komputer, server, klien, fisik, aplikasi dari serangan yang jahat. Di mana tantangannya juga begitu besar, di mana seperti tantangan space and value, kemudian kerentanan terhadap perangkat yang kita gunakan, attack dari surface yang semakin besar, kemudian juga adanya kemudahan dalam mencari tahu ataupun mendapatkan informasi, sedikit kontrol penuh terhadap perangkat kita, dan juga infrastruktur yang terkoneksi, sehingga ancaman cyber berkembang sangat dahsyat, bahkan melebihi kecepatan kita untuk mengatasi ancaman itu sendiri. Dan sekali lagi kepada Pak Rudi Lumanto, terima kasih banyak atas sharing-sharing ilmunya, atas pengetahuannya yang sudah beliau berikan kepada kita pada malam hari ini. Semoga apa yang beliau berikan kepada kita malam hari ini menjadi amal jariah bagi beliau, dan kepada kita senantiasa bisa mengamalkan dan juga mengaplikasikannya di masa yang akan datang. Amin Allahumma amin. Dan untuk selanjutnya, marilah kita bersama-sama mengakhiri pertemuan kita dengan bersama-sama mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk selanjutnya teman-teman semua, sebelum moderator menutup kesempatan kita pada malam hari ini, izinkan moderator untuk mengingatkan kembali bahwasannya di pekan yang akan datang, yakni 4 September tahun 2020 pukul 8 waktu Indonesia Barat, insya Allah kita akan bertemu kembali di Share with Us Next Level, MITI Klaster Mahasiswa, di mana pada kesempatan yang akan datang kita insya Allah akan mendapati tema yang tidak kalah menarik juga dengan kesempatan kali ini, atau bahkan juga merupakan lanjutan ya dari ini, yakni perkembangan telematika, tantangan dan peluang nasional dan global, yang akan dibawakan oleh pemateri kita Muhammad Yusuf Effendi, Master of Engineering, yang merupakan IT Cloud Expert dan juga IT Cloud Expert ya dari San Francisco, California, USA. Nah, cukup menarik sekali ya teman-teman semua. Oleh karenanya jangan sampai ketinggalan untuk pekan depan, dan diajak lagi teman-temannya, boleh banget diajak seperti saya ini. Kalau misalkan teman-teman lihat di belakang ada teman saya yang juga open dari komputernya, dan bahkan kita juga sempat nobar di sini. Jadi silakan teman-teman ajakin lagi teman-temannya, kita ramaikan Share with Us Next Level ini, karena sesuai namanya Share with Us, di mana kita adalah salah satu sarana kita untuk berbagi kepada sesama kita, berbagi untuk kebaikan di dunia maupun di akhirat kita nanti. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, saya Muhammad Hafiz Malafiaban selaku moderator pada kesempatan kali ini pamit undur diri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya SWU NL kita pada kesempatan malam hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rudi, luar biasa banget materinya, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak.